ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Qiraah 12. Cung yang mau baca siapa? Setengah ewang atau kieunya dibagi duanya sapalih hadis sapalih makna hadis panginten gitunya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Muawanatul muhtaji fis safari. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fi safari ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Fi safarin itu ya. Oh, fi safarin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Idh jaa rajulun ala rahilati lahu. Ala rahilatin lahu. Qala faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana ma'ahu fadlu zohrin. Ya, betul. Falya'ud bihi ala man la zohra lahu wa man kana lahu fadlun min zadin falya'ud bihi ala man la zada lahu. Iya. Qala fadzakara min asnafil mali ma dzakara hatta ra'ayna annahu la haqqun li ahadin. La haqqa li ahadin. Oh, la haqqa li ahadin minna fi fadlin. Rawahu Muslim. Ya. Silakan diterjemahkan. Harusnya jangan langsung semuanya. Kalau ada titik terjemahkan, titik 2 terjemahkan ya. Itu Rizky ada apa di kopiahnya? Di bandrol. Oh iya. Itu Muawal film SpongeBob mana pengurna ya? Safari. No topi berharga SpongeBob teh gini ya, dikubur. Nah itu seperti Rizky. Masya Allah. Menolong orang. Ya. Tadi bacanya sudah betul. An Abi Sa'idin. Apa artinya? Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Ya. Qala, ia berkata, bainama nahnu. Ketika bainama nahnu fi safari. Baik, saya jelaskan. Jadi ketika itu ini cara penerjemahan. Jadi kalau ketika itu dia beda-beda situasi. Ya, kapan kita menggunakan ketika ya? Wah, ya putra nyaan kieu spidolna. Tintana dinyaankeun nya. Kade dipuji sakedik saep ya tintana. Ada dia menghadapi fi'il madhi. Ya. Ada kalanya dia menghadapi mudhari. Ini menghadapi isim.
Jadi cara penerjemahannya beda-beda. Kalau misalnya ke depannya fi'il madi, kalau kita ingin mengatakan ketika maka harus menggunakan lamma ya. Para ahli nahwu menyebutnya ini lamma al-hiniyah. Nanti teman-teman juga belajar di durus dulu aja 4 lamma al-hiniyah. Baik. Nah kalau ke fi'il mudhari bukan lamma. Justru kalau lamma masuk ke fi'il mudhari artinya belum. Lamma afham, saya belum paham. Bukan ketika saya paham. Oh yes, ketika saya paham. Lamma afham itu kalau masuk ke fi'il mudhari itu artinya jadi belum. Nah, biasanya kalau masuk ke fi'il mudhari apa? Indama, betul ya? Indama. Nah, kalau masuk ke isim tadi apa? Tadi apa yang dibaca oleh Zain apa? Hinama ini. Nah, ini semua, nah ya. Ini disebut dengan al-hiniyah. Artinya ketika. Oh, harusnya di situ ya. Al-hiniyah. Bayi nama dia. Ah ya, bayi nama. Nah, itu tadi hinama. Nah, kalau ke fi'il mudhari juga bisa hinama yalqahu Jibril kan dalam hadis. Bayi nama. Kalau ke fi'il mudhari bisa indama, bisa hinama yalqahu, tapi cukup indama saja. Bayi nama, betul ya? Bayi nama. Nah, pami teras karena laptopnya ada naonnya jenuh ke abdi teh kan abi porsi ngajar teh Kang Isan aya nama 70% online 30% offline. Jadi kalau terus di laptop itu tadi saya ngisi dulu Jum, ada sifat jenuhnya Pak Asep, jadi gak apa-apa ya. Jadi nanti juga kadang kita pakai layar ya, kadang juga kita pakai klasikan seperti ini. Kalau perlu ada kapur pakai kapur biar apa nostalgia begitu ya. Nah, bayi nama nahnu fi safarin. Apa artinya? Waktunya mepet, saya saja yang menerjemah. Nanti yang berikutnya yang makna hadis teman-teman baca bahasa Arabnya, nanti saya yang terjemah. Bayi nama nahnu fi safarin. Ketika, nah gitu kan? Ketika kami safar bersama Nabi SAW, melangsungkan safar atau melaksanakan safar atau bersafar bersama Nabi SAW. Ma'anya mudhaf, an-Nabi SAW, nabinya itu adalah mudhafun ilaih. Idh ja'a rajulun ala rahilatin lah. Apa artinya? Idh wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idh apa? Kalau idh di surat Al-Baqarah itu artinya ketika. Kalau di sini artinya fujaiyah, bisa fujaiyah. Artinya tiba-tiba ya. Ada kalau yang tadi surat Al-Baqarah bentennya etama id nanti bukan id yang tiba-tiba, bukan pujaiyah. Kalau ini pujaiyah. Nanti ada di Rasulullah. Baik. Id ja'a rajulun 'ala rahilatin lah. Apa artinya? Tiba-tiba ada seseorang yang datang menunggangi rahilah apa? Unta. Jadi unta secara umum bahasa Arabnya ibil. Ngebahas ontanya. Ibil. Ibil. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Tidakkah kalian merenungkan, memikirkan kenapa unta itu bisa diciptakan? Bagaimana Allah menciptakan unta? Kaifa khuliqat, bagaimana unta itu diciptakan? Saya chat di ChatGPT ya. Ternyata unta itu dari sekian makhluk yang Allah ciptakan, binatang ya,
kategori binatang itu adalah unta itu ternyata yang anatomi tubuhnya, kemudian dalaman unta, sel-sel tubuhnya segala macam itu adalah penciptaan yang paling rumit unta itu dibandingkan dengan hewan yang lain. Ya. Nah, pantas saja Allah Subhanahu Wa Taala kenapa yang disebut unta gitu kan? Tidak paus misalnya gitu. Atau misalnya yang lainnya kadal kan, kadal gurun juga ada ya. Kenapa yang disebut unta? Ternyata banyak sekali di antara hal yang. Nah, kenapa di sana tidak ro'a? Afala yarawna ilal ibil. Kenapa sebut seperti itu? Atau kalau ro'a yaraw gini, afala yarawna al ibila. Kenapa mereka tidak melihat atau tidak memperhatikan kepada unta? Tapi Quran menyebutnya yanduruna. Kalau ro'a hanya sebatas melihat. Tapi kalau misalnya nadhara itu bukan hanya melihat tapi juga memikirkan. Misalnya ra'aitul kursi. Nah, ra'aitul nadhartu ilal kursi itu beda. Kalau ra'a itu hanya sebatas melihat. Oh, ini kursi ya kursi saja. Kalau misalnya tadi nadhartu ila al kursi. Itu bukan hanya melihat tapi juga memikirkan. Ini kursi terbuat dari apa ya? Nah, jadi kayunya misalnya kayu apa ya? Kemudian siapa ya yang mendesainnya? Begitu ya. Berapa ya harganya? Nah, itu memikirkan sampai terus-menerus satu benda dilihat itu namanya nadhara. Sekelasnya. Baik, itu ya ibil. Apa arti ibil? Unta. Ada juga unta bahasa Arabnya. Ini secara umum ya. Secara umum ibil. Kalau unta jantan bukan abal. Apa? Apa unta jantan? Udah tuh. Jamalun ya. Jamalun unta jantan. Kalau unta betina? Kumaha ya Rasulullah? Naqatun. Naqah. Kalau unta, ini unta secara umum. Unta jantan, unta betina, naqah. Ada unta yang naonnya sadasep si unta nanti Kang Insan di luar nanti aya saung geuningannya. Membawa apa? Barang-barang begitu. Ya. Tahu ya? Di film Umar bin Khattab banyak ya. Nah, itu namanya ba'ir. Apa? Ba'ir. Unta pekerja. Unta pila ya. Unta pila. Jadi di atasnya ada apa? Ada pilanya. Ada rahilah. Kosakata unta ada 700 ya? Iya, betul asli ada 700. Kosakata unta. Ibil, jamal, naqah, ba'ir. Ada juga rahilah. Rahilah. Nah, itu yang tadi. Apa rahilah itu? Rahilah itu bisa jantan, bisa betina. Kalau rahilah. Jangan kemudian tiba-tiba ini dihukumi betina untanya karena ada tamar butoh begitu ya. Tapi rahilah itu adalah unta. Jadi kayak ada kumpulan unta 100. Jadi rahilah itu harus ada 100. Rahilah itu harus ada 100. Dari 100 unta itu kalau melakukan perjalanan kan aya onta teh nu kacapean cicing heula nya onta teh nya. Ada yang diam dulu, ada yang misalnya apa? Kagoda ku onta lain, misal begitu ya. Ada yang istirahat dulu kalau melakukan perjalanan jauh. Karena orang Arab itu kalau melakukan perjalanan itu bukan sehari 2 hari. Bahkan bisa berpekan-pekan atau berbulan-bulan. Untuk misalnya berdagang. Nah, tiba-tiba misalnya udah berhari-hari berjalan terus. Ada unta yang tidak pernah mengenal lelah. Jadi terus, saya neranjang ima EGP begitu ya. Mau capek, mau tidak terus. Itu namanya apa? Rahilah. Makanya dalam Sahih Muslim kan kata Nabi SAW, jadilah kalian generasi rahilah. Jadi memikul beban yang banyak. Ya, kemudian si unta tersebut sudah melakukan perjalanan yang jauh. 1 dari 100 unta yang berkualitas itu namanya apa? Rahilah. Nah, orang tersebut naik rahilah. Nampaknya kehabisan bekal ini orangnya ya. Karena sudah mungkin melakukan perjalanan jauh. Dan disebutnya rahilah. Baik. Qala, maka Abu Sa'id menceritakan ini unta yang sudah kecapean mungkin begitu ya.
Faja'ala yasrifu basarahu yaminan wa shimalan. Ini nanti akan kita pelajari, ja'ala ini tidak diterjemahkan menjadikan. Coba itu di AI terjemahnya apa? Ja'ala di sana? Siapa yang buka AI? Ja'ala di sana itu diterjemahkan bukan menjadikan, tapi diterjemahkannya apa? Memulai. Dari mana kita tahu? Lihat, kalau setelah ja'ala ada fi'il mudhari, itu arti ja'ala di sana itu bukan menjadikan, tapi diterjemahkannya apa? Memulai. Misalnya saya mulai menulis pelajaran, ja'altu atau ustadz mulai menulis pelajaran, ja'alal ustadzu yaktubu darsa. Dari mana kita tahu ja'ala di sana itu adalah akhwatu kana. Tapi maknanya adalah al-ibtida, maksudnya memulai, untuk memulai pekerjaan. Jadi diterjemahkannya memulai. Isimnya harus marfu, khobarnya harus fi'il mudhari. Begitu ya. Nah, ini isimnya adalah dhamir mustatir huwa, kembalinya ke rajul tadi. Jadi diterjemahkannya memulai. Jadi dia mulai yasrifu apa? Yasrifu itu artinya bolak-balik. Basarahu matanya. Jadi dia mulai apa? Culang-cilang bahasa kita. Culang-cilang itu bahasa Indonesianya apa, Kang Izan? Melirik-lirik. Ya. Dia mulai melirik-lirik ke kanan dan ke kiri, yaminan wasimalan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ma'ahu, ini surtinya Rasul. Man kana ma'ahu fadlu dhahrin, barang siapa yang punya kelebihan tunggangan, ya. Maksudnya fadlu dhahrin itu kelebihan tunggangan. Jadi di untanya itu, kan ini sedang saparnya konteksnya ya. Siapa yang punya kelebihan tunggangan artinya bakal nanti lebih, begitu. Faliya'ud bih, maka dia harus mengembalikan, itu maksudnya memberi. Maka dia harus memberi ala man dhahra lahu, kepada orang yang tidak membawa tunggangan. Ya, tapi tong diniatannya antum sapar tuh nggak bawa apa-apa. Ini seandainya misalnya kehabisan bekal karena antum misalnya sering mukbang, kalau sapar kehabisan misalnya. Nah itu kalau kita punya kelebihan kita harus memberinya. Wa man kana lahu fadlun min zadin, siapa yang punya kelebihan zad artinya bekal, fal ya'ud bihi ala man la zadalah. Apa artinya? Maka berilah bekal kepada orang yang tidak punya perbekalan, karena memang dia tidak punya. Ya, ini dulu terjadi ketika nonton Persib di Siliwangi. Kang Isan kumangke lah, penting mah masuk ya, apa namanya, norobos. Qol fadzakara min asnafil mal, maka kemudian Rasul menyebutkan min asnafil mal, apa? Berbagai macam mal, harta bawaan. Madzakara, apa yang dia sebutkan. Hatta ra'ayna annahu la haqqa li ahadin minna min fadlin. Sampai kemudian kata Abu Sa'id, kami melihat tidak ada hak bagi seseorang menahan kelebihan miliknya. Jadi udah Rasul mengatakan seperti itu, orang-orang itu berboro-boro ngabantuan orang yang tidak punya bekal. Wah, kalau dipraktekkan nih kita bagus ya. Rawahu Muslim. Mungkin kalau dalam konteks apa ini ya, mahasiswa yang di asrama, ya ada yang mungkin dibekali banyak oleh orang tuanya, begitu. Ada yang tidak punya. Nah yang tidak punya, antum kasih, begitu ya. Antum kasih. Baik, makna hadis. Saya yang baca ya. Ada, biar nanti sisanya setengah jamnya untuk apa? Durusul lugha. Tapi kita terjemahnya bareng-bareng. Fi yaumin minal ayyam, apa artinya? Pada satu hari, kana Abu Sa'id Al-Khudri wa jama'atun minas sahabati musafirina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Abu Sa'id dan rombongan, jamaah di sini diterjemahkannya rombongan. Dia marfu karena matub ke Abu. Nah, Abu marfu karena dia jadi isim. Mana khobar kananya? Musafirina.
Jadi Abu Sa'id Al-Khudri bersama rombongan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersafar ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a rajulun raqiban 'ala rahilah. Maka ada seseorang yang menunggangi unta. Untanya yang tadi mungkin ya. Nah, rajulun di sana jadi fa'il, raqiban nanti jadi hal. Nanti kita pelajari di jilid 4 ya. Oke. Wa bada'a, nah ini juga sama ya. Ini menerjemahkannya sama seperti ja'ala tadi. Wa bada'a yanduru yaminan wa shimalan. Dan dia mulai nengok kanan kiri. Liya'rifu, supaya orang-orang mengetahui annahu yatlubu al-musa'adata. Supaya orang-orang mengetahui bahwasanya dia butuh pertolongan, ya, meminta bantuan. Ya'rifu fi'il mudhari'nya mansub karena ada lam ta'lil. Sudah belajar? Sudah jilid 2 ya? Meskipun sebetulnya bukan karena lam ta'lil. Ya, tapi untuk teman-teman ya yang masih ini ya udahlah aja anggaplah karena ada lam ta'lil. Sebetulnya bukan ada lam ta'lil. Baik, tanda nasabnya apa? Hadzfu nun. Jadi supaya orang tahu kalau dia itu butuh pertolongan. Pa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini bagusnya Nabi itu surti, dia tidak menunggu orang bersuara begitu ya. Ini pemimpin. Pemimpin itu sepertinya tidak nunggu demo dulu, bukan orang ini tidak demo ya. Iya, orang ini tidak demo, tapi orang ini kode-kode begitu ya. Makanya teman-teman jangan sampai meminta, kalau meminta itu tercela ya. Jangan sampai kita tangan di bawah. Dibiasakan tangan di bawah satu, kedepannya terus-menerus seperti itu dan akan punya sifat bertergantungan. Asli itu. Ya. Nah, ya, kalau bertergantungan nanti mau tidak mau gajinya harus 3 juta per hari. Pa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah, man kana indahu syai'un zaidun ala hajatihi min rahilatin aw ta'amin wa nahwihi an yusa'ida bihi alladhi la yajidu syai'an min dzalika. Apa artinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seraya berkata begini ya, siapa yang punya bekal lebih, betul, min rahilatin berupa tunggangan unta, au ta'amin konsumsi makanan, wa nahwihi atau semisalnya, an yusa'ida bihi alladhi la yajidu syai'an min dzalika, ya, supaya dia bisa membantu. Nah itu maf'ul bihnya adalah alladhi, orang yang tidak menemukan apa-apa min dzalika, dari itu tadi. Oh, ini hebatnya Nabi SAW ya. Nanti diikuti oleh Abu Bakar, oleh Umar, kebijakan-kebijakan Nabi itu untuk membantu masyarakatnya. Wa qad talaba minhum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yusa'idul muhtajina bi kulli syai'in yazidu an hajatihim minal amwal li walahum. Apa artinya? Dan sungguh Nabi SAW meminta minhum kepada para sahabat an yusa'idu, itu maf'ul bih dari talaba. Nah, itu maf'ul bihnya adalah, nanti akan kita pelajari ya, ini jenis maf'ul bihnya adalah masdar muawwal. Nanti akan kita pelajari di bab 10 setelah bab 9, mungkin pekan depan. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bekal. Minal amwali berupa harta, li walahum, saya dan bagi mereka, baik saya maupun mereka. Bal yajibu infaquhu, bahkan dia berkewajiban untuk infaquhu berarti ya. Bahkan wajib bagi dia untuk menginfakkan hartanya fi musa'adatil muhtajin, untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Pelajarannya apa coba? Siapa yang bisa memberikan pelajaran? Apa pelajaran dari kisah ini? Kisah
yang diajarkan oleh Nabi ini? Hah? Nah, kita harus menolong kepada orang yang membutuhkan ya. Berarti boleh tidak menolong kepada orang yang tidak membutuhkan? Hah? Boleh ya. Barter. Ya, barter saling kasih hadiah dalam perjalanan boleh. Yang kedua apalagi hikmahnya? Yang bisa kita ambil? Keur sapar teh ngobrol. Ya. Jangan ketika sapar itu seperti naik angkot. Jarum pewe. Yang kedua, ya jangan seperti sedang khutbah Jumat. Jarum pewe dina nuju sapar teh ngobrol, ya. Ngobrol. Saya pun kalau misalnya nyupir saya pernah nyupir dari Yogyakarta ke Bandung, itu semuanya tidur. Saya doang di di mobil itu sendiri aja. Ulang nyetel ceramah ya Ustaz ya dulu. Hah? Ustaz Epi Ependi ya. Ustaz tahu Ustaz Harus ngobrol. Kalau sedang safar itu harus ngobrol. Terakhir apa? Harus memperhatikan. Meskipun kita tidak punya bekal, kita tahu kita pas-pasan bekal, tapi kita bisa memberitahu orang lain, "Hayo ulang membantu." Ini misalnya orang tersebut. Oke. Baik, itu sekilas ya. Kita punya waktu singkat, jadi mudah-mudahan itu bisa jadi hikmah, bisa jadi pelajaran bagi kita semua, dan mudah-mudahan nanti bisa kita amalkan ya kalau kita touring. Insya Allah. Baik, sekarang kita lanjutkan bab 9. Masih ada waktu kurang lebih 25 menit. Jadi kemarin kita membahas tentang isim isyarah, musana dan jama yang dibuang nunnya. Nah, isim isyarah deui atuh. Ya. Itu sudah ya kita baca. Nah, sekarang tinggal latihan halaman 77 afwan. Latihan nomor 4 ya, betulnya Kang Ihsan ya? Betul ya? Oke. Baik, silahkan siapa yang mau mulai? Biasa 1 orang 2 nomor. Perintahnya ini ya, ta'amal amsilatal atiyata lil musanna wa jam'il mudzakkari salimi al mahdhufati nunuhuma lil idhofah. Baca contohnya ya, kemudian perhatikan bentuk musanna dan jama' mudzakkar salim yang dibuang 2 nunnya ketika idhofah. Baik, dimulai dari Kang Ihsan. Silakan Kang Ihsan, rokam awal wa tsani. Igsila. Sila. Igsil. Igsil. Igsil yadaika warijlaika. Iya. Duduklahnya igsil. Igsil. Duduk. Basuhlah. Basuhlah. Basuhlah yadaika. Kedua tanganmu Ya. dan kedua kakimu. Ya. Atau menerjemahkannya begini Kang Ihsan. Ini tekniknya teknik reduksi namanya. Igsil yadaika warijlaika. Jadi kamunya cukup saja 1. Kalau kamu. Basuhlah dua tangan dan kakimu begitu. Basuhlah kedua tangan dan kakimu. Nah, kamunya 1. Ya, kalau 2 berarti igsil yadaika warijlaika. Ada juga yang menerjemahkannya basuhlah kamu, basuhlah olehmu 2 tanganmu dan 2 kaki kamu. Langsung itu boleh nggak apa-apa silahkan, tapi untuk lebih menyamankan pendengaran orang lain misalnya igsil yadaika warijlaika. Basuh 2 tangan dan kakimu. Begitu ya Kang Ihsan ya? Mantap Kang Ihsan. Lanjut nomor 2 Kang Ihsan. Ibna aliyin fil jami'ati wa bintahu fil madrasati. Ya. Ibna aliyin. 2 anak laki-laki Ali.
di dalam masjid. Ya. Nah di masjid. Masjid nu kadua Aja. madrasah. Oh ninggalin ke handapnya. Ruas eta mah cenah bagian abi cek jain teh. Apa artinya? Dua anak Ali Ya. di universitas. Ya. Dan kedua anak Dan dua putrinya dan dua putrinya di madrasah di sekolah. di sekolah. Ya, siap ya. Ibna ini asalnya ibna nih. Karena dia idofah, mudhof, maka dibuang nunnya. Jadi ibna aliyin fil jamiati. Ya, dua putra Ali di kampus wa bintahu. Ini juga sama ya. Asalnya bintani. Karena dia idofah, dibuang nunnya. Dan dua putrinya itu di sekolah. Bentar. Ya silakan Zain sekarang yuk. Babal masjidi maftuhani. Ya betul. Dua pintu masjid terbuka. Ya betul. Qara'tu fi hadhil majallati maqalan Ya. an muslimil hindi. Ya betul. Aku membaca Aku membaca dalam majalah ini dalam majalah ini maqal artikel artikel tentang muslim ini. kaum muslimin di India. Kaum muslimin ini. Ya, atau muslim-muslim di India atau muslim-muslim India. Babal masjidi maftuhani, dua masjid terbuka, dua pintu masjid terbuka, qara'tu fi hadhihi majalati maqalan. Nah, ini maf'ul bihnya. Maqalan dari maf'ul bih dari qara'tu. An muslimil hindi. Nah, ini asalnya muslimina. An muslimina. Dia mudhaf, maka dibuang nunnya jadi muslimil hindi. Baik, berikutnya silakan Kakak. Kakak tahu ini pemain Brazil dulu? Pernah nggak dengar? Pernah. Ya pernah. Dulu ada ya pemain Brazil namanya apa? Kakak. Itu apa teman duetnya Ronaldinho? Lanjut. Uridu an abi'a darro jataya hataini. Iya. Saya ingin membeli dua sepeda ini. Iya. Ma aro ahadan min mudarrisi tafsiri. Iya, betul. Apa yang kamu Ini maknya nafi ya, bukan mausul. Jadi aku tidak melihat seorang pun dari guru tafsir. Iya, sip. Uridu an abi adaro jatayya hataini. Sudah kita bahas ya kemarin ya. Ini asalnya daro jataini karena menyambung dengan ya mutakalim, jadi diidghamkan. Idza tajana sahrafani fi kalimah wahidah wal awwalu minhum sakin wa tsani mutaharrik wajaba al idgham bila syartin. Nah, itu tegas ahasan dalam kaidah idghamnya. Ya. Oke. Jadi diidghamkan. Ma'ara ahadan min mudarisil tafsiri. Tidak ada seorang pun yang aku lihat dari guru-guru tafsir. Nah, asalnya mudarrisina. Kemudian nunnya dibuang karena idhofah. Lanjut akhi Putra, Ananda Putra. Yadrusu fi hadhil mudarrisatu Fi hadhil madrasati. Fi hadhil madrasati mi'ata talibin. Iya. Guru di kelas ini 100 murid. Duduk. Ya terus belajar. Murid 100 Ya, yang murid. belajar di sekolah ini ada 200 orang. Ya, yang belajar di sekolah ini ada 200 orang. Baik, kita lihat di sana.
Mana fa'il dari yadrusu? Coba lihat, mana fa'il dari yadrusu? Mustatir. Mustami beneran. Yadrusu fi hadhil madrasati mi'ata talibin. Talibin. Mana ini? Sudah belajar belum di Maretnya? Belum? Oh. Soalnya ada juga keluarga saya yang mendadak tiba-tiba pindah ke Mahad Ali Maret ya, barangkali nanti sekelasnya. Makanya saya tanya sudah masuk belum. Mana fa'ilnya coba? Yadrusu. Mi'ata, betul. Kan marfu. Fa'il itu harus marfu. Maka mi'atani itu asalnya seperti itu marfu. Tanda rofanya alif. Nah, karena dia mudhof, talibinnya itu mudhofun ilaih, maka harus dibuang. Mau tidak mau nunnya harus dibuang. Lanjut putra, istara itu iri, arikah, bimi atai, iya bimi atai rial yang betul. Ya, saya membeli sofa ya. Seharga 200. Nah, seharga 200 rial. Betul ya? Istara itu hadihil arikata bimi'atai riyalin. Ahsan. Nah, ini asalnya mi'atai ini. Nunnya dibuang ya karena idhofah. Karena ratusan itu harus mudhof ya. Ratusan dan ribuan itu harus mudhof. Silakan. Naba sahabtu. Masrib. Masrib bank. Hah? 200 alfai. Alfai 2000. Alfun alfani, alfain. Ya, betulnya saya menarik hari ini 2000 rial dari bank. Terus ghammadha. Fa'il ghammadal maridu. Oh, salahnya itu di sana kasrah salah. Harusnya dhammah, rafa. Ya. Ghammadha, memejamkan. Iya, memejamkan matanya. Nah, lapar mungkin ya. Karena sedang dirawat ya. Lapar tak kunjung datang si petugas itu, memejamkan matanya. Artinya dia mau sembuh. Biasanya yang mau sembuh lapar pasien itu. Ya, putra. Teman-teman kan kalau lapar pasti memejamkan mata ya? Iya, atau tidur. Lanjut berikutnya silakan Akhi Rizki. Aina abawaka? Ya anasu. Abawaka apa? Dua bapak, namanya dua bapak. Bapaknya dua. Kedua orang tuamu artinya. Amanya dua bapak. Di mana kedua orang tuamu wahai Anas? Allah Ta'ala berfirman. Masal itu al-hab ya. Dan benar-benar celaka. Wa tabba. Oke, tabba itu artinya celaka. Fa'ilnya harus marfu. Makanya yada itu adalah fa'il dari tabbat. Kenapa tabbat tidak tabba? Kenapa muannas? Karena yad itu jama'. Karena yad itu berpasangan. Jadi yang berpasangan maka dihukumi mufrad muannas. Makanya tabbat yada abi. Nah itu mudhaf ilaihnya adalah abi. Karena yadanya mudhaf, nunnya dibuang, abi itu mudhafun ilaih. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watabba, benar-benar celaka. Baik. Ini harus kalau penerjemahan secara nahwu, secara shorob seperti itu, maka harus menggunakan ilmu retorika bahasa, ilmu balaghah, sastra. Ini dibahas di ilmu bayan. Ya, pembahasan tentang majaz mursal.
min itlaqil juz wa iradatul kull. Jadi yang disebut sebagian padahal yang dimaksud semuanya. Nah, Abu Lahab teh kieu Kang Insan, ya neraka misalnya, naudzubillah, contoh saja. Ini Abu Lahab kieu. Woi, misalnya gitu. Apakah tangannya saja yang di neraka? Kan enggak mungkin. Yang disebut sebagian padahal yang dimaksud semuanya. Sama ketika misalnya nanti Akhi Al-Haddad misalnya, saya nanti akan nikah 2 tahun lagi. Hajat saya akan membeli 2 ekor sapi. Wah, apakah yang dibeli buntutnya unggul? Apakah yang dibeli ekornya saja? Atau 1 ekor sapi saya akan beli untuk hajat saya misalnya. Untuk seserahan. Di lembur masa serahan tanya domba ya. Soang ya, itu segala dicanak ya. Nah, jadi yang disebut sebagian padahal yang dimaksud semuanya. Ada yang disebutkan semuanya padahal yang dimaksud sebagian. Itu juga sama di ilmu balaghah, pembahasan tentang majaz pembahasan tentang majaz mursal. Pak tukang, punten eta bumi abi reksak kaditulah ka bumi dang dosan. Apakah semuanya rusak? Ternyata yang rusaknya itu misalnya pintunya ya. Nah, atau sanyolnya bisa jadi. Itu yang disebut semuanya padahal yang dimaksud sebagian. Nah, nanti itu di ilmu balaghah. Jadi harus dipahami dengan ilmu balaghah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau Anda mau salat kata Allah, maka palingkanlah wajah Anda ke Masjidil Haram. Jadi salatnya di wajah, iya weh. Nah, itu kalau misalnya kita ya menerapkannya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke adad. Wah, ya Al-Haddad ya. Halaman setelahnya. Masih ada waktu. Silahkan. Kumaha tah. Baca, jangan begini. Ja'a minasini 200. Aji. Baca. Kumaha. Hadal ama. Coba lihat. Coba lihat. Ja'a minasini. Ini belum ada failnya. Belum, betul ya Pak Asep ya? Belum ada failnya. Tadi kan 200 kan di kitabnya itu. 200 apa tadi? Hajj. Ini kan? Nah, dibacanya gimana? Harus marfu karena jadi fa'il. Apa? Mi'atai marfu. Mi'ata haji. Nah, ini nunnya dibuang. Asalnya mi'atani 200. Karena dia mudhof, hajinya ini mudhof nilai. Itu ya Akhi Al-Haddad ya. Engke sok di antosnya sapi na. Oh, hadal ama ya. Hadal ama. Ini ya. Nah, kenapa dibacanya hadal ama Akhi Al-Haddad? Hadal ama kan ada ya di sana? Karena dia jadi maf'ul fi. Keterangan waktu. Ini ya, hadanya mansub. Makanya badalnya juga harus ikut mansub. Nanti kita akan belajar pembahasan tentang maf'ul fi setelah mubtada khobar. Ya. Masih di bab ini. Di jilid 3 ini. Lanjut. Uridu. Aduh meni napa meni jiga nu ieu nya ya ada terjemahkeun. Jiga nu hoyong merakpak gitu. Terjemahkeun itu. Silakan ya Al-Haddad gimana terjemahnya? Telah datang dari Cina. Tahun ini 200 jemaah. Ya, atau boleh menerjemahkannya gini. Telah datang 200 jemaah haji tahun ini dari Cina. Begitu ya. Oke, semoga Akhi Al-Haddad nanti 1 ekornya itu sebagai mahar untuk perempuannya orang Cina. Siapa? Latihan dulu bahasa Mandarin dari sekarang. Kang Ihsan, Kang Ihsan jagoan. Kumaha Kang Ihsan? Sip, silakan Saad Asep.
Oh iya jadi tos luas saudara Asep. Aduh cenah abi persiapan nomor 3. Silakan. Aya Aladan. Cek napa teh baca ieu deui. Yuk. Betul, ini mi'atai. Kenapa? Karena mansub jadi maf'ul bih dari uridu. Bukan menyalin. Nuskhoh itu artinya fotokopian. Saya ingin 200 kopi dari kitab ini. Nuskhotun itu zamannya nusakh. Ya. Baik, jadi uridu mi'atai nuskhotin min hadal kitabi. Lanjut Ustaz Asep. Istawaitu hadhihi sa'ata bi mi'ati riyal. 200. Oh, di sana 100? 200? Bi mi'atai berarti Ustaz Asep. Iya. Coba ya kita lihat. Kan ini ya? Istara itu apa tadi? Nah, bi kan? 200 kan gini ya? Bi. Titik apa? Rial ya. Nah, ini 200 itu bukan mi'ah ya, tapi apa? Mi'atain. Jadi gini kalau disatukan gini bi mi'ataini. Oh, ini di sini ya. Kepala hamzahnya di sini. Harus di sini. Mi'atai. Nah, dibuang nunnya ya. Mi'atai riyalin. Nah, ini yang mudhof ilaih. Karena ratusan itu harus mudhof. Lanjut Ustaz Asep. Saya membeli jam tangan ini senilai 200 riyal. Iya. Ada tulabu. Mudhof ilaih. Ada tulabi. Ada kana nggak di sana? Ada kananya di awalnya? Oh, di saya ada. Ya nggak apa-apa. Yuk. Al-Hunudi. Nah. Kalau mi'atai kenapa? Bimi'at gak ada ba ya di sini berarti marfu. Jadi adadutulla bil hunudi bil jami'ati mi'atani. Harus marfu di sini. Tidak ada kepentingan untuk menasobkan dan menjarkan. Kan? Makanya harus rofa, harus marfu. Karena kalau di saya ada kana. Kana ada, kalau tidak ada kana gini, adadutulla bil hunudi bil jami'ati mi'atani. Tapi kalau ada kana harus mansub. Kana adadutulla bil hunudi bil jami'ati mi'ataini. Kalau di saya ada kana. Kalau ada kana jadi khobar kana harus mansub. Baik, apa terjemahnya? Jumlah mahasiswa India di universitas Ada 200. Masya Allah ya. Oke, saya baca nomor 5 dan nomor 6, 7, 8. Bantu terjemahnya ya. A, titik-titik apa? Kira-kira ini 1000 alfu, alfa, alfi. Alfa, karena maf'ul bih dari dafa'ta. Ada fakta junaihin, alfa junaihin dafa'ta am
alfaini. Betul ya. Apakah 1.000 junai Anda membayar dafa'ata atau 2.000? Baik, perhatikan, coba lihat. Ini namanya, kemarin saya bahas di Zoom ya, perbedaan antara hal dan hamzah. Di antara, kalau hal itu untuk takhbir itu untuk ikhbar itu untuk menunggu konfirmasi. Ya, bertanya untuk konfirmasi kebenaran. Atau benar atau tidaknya suatu berita. Tapi kalau A itu turunannya ada 11. Jadi istifham A itu turunannya ada berapa? Ada 11. Buka kitab Mughnil Labib an Kutubil Arif Ibnu Hisham. Sudah diringkas oleh Syekh Utsaimin, itu jadi mukhtasar. Jadi A di sana. Jadi tidak boleh menggunakan hal di sini. Harus A karena pilihan. Kalau pilihan tidak boleh hal, tapi harus apa? A. A tadi apa? A. Alfa ini kan? Dafa'ta. Am. Alfa ini betul ya? A. Berapa tadi? 1.000 ya? 1.000 berarti A alfan ya? A alfan dafa'ta am alfa ini. Nah, perhatikan, kenapa di sini alfan? Karena dia jadi maf'ul bih dari dafa'ta, diawalkan muqaddam. Baik, perhatikan. Kalau pilihan sekali lagi tidak menggunakan apa? Hal, tapi menggunakan apa? A. Hamzah. A. Berikutnya, kalau dia pilihan tidak boleh menggunakan au. Kan am sareng au teh sami hartos natanya. Apa artinya? Atau. Nah, kalau dia pilihan tidak boleh menggunakan apa? Au, tapi apa? Am. Jadi dua partikel ini dia sejodoh begitu ya. Sajodoh. Ya. Ini namanya, ya, baik saya terangkan ya. Lit takhir hamzah. Hamzah lit takhir. Takhir. Takhir untuk pilihan. Dan ini harus satu paket dengan am. Begitu ya. Baik. Jadi hati-hati dalam menulis, dalam berbicara. Harus diperhatikan nahwunya. Baik, wulida Isa alaihi salam qabla nahwi berapa? Alfai sanatin. Nah, ini bukan dilahirkan. Terjemahnya bukan dilahirkan, meskipun majhul jangan diterjemahkan dilahirkan kalau wulid, tapi lahir. Ini bahasa sumbernya bahasa Arab, bahasa sasarannya bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Arab disebut dengan lugatus sodar, bahasa sumber. Bahasa sasaran lugatul hadaf. Jadi bahasa Arab harus menyesuaikan dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bukan dilahirkan, tapi apa? Lahir. Tapi kalau orang Arab bilangnya bukan walada, tapi wulida. Ketika diterjemahkan ke bahasa kita bukan dilahirkan, tapi apa? Lahir. Okay. Jadi Nabi Isa itu lahir 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, qabla nahwi alfai sanatin. Baik, 7 apa gimana ini? Ing di alfu riyalin, betul. Wa indaka alfani ini mah. Karena tidak ada idofahnya ya. Wa hadal mablagu yakfina. Saya punya 1.000 rial, Anda punya 2.000 rial. Dan jumlah ini cukup bagi kita. Kalikan seberapa ini sareal? Kemarin yang umrah siapa? Anggaplah 4.000 misalnya ya. Kali 1.000, lumayan. Ya. Yadrusu bil jami'ati, nah harus jadi fa'il karena fa'il dari yadrusu. Yadrusu bil jami'ati berapa? Alfa, betul nih. Asalnya alfa nih, marfu alfa talibin min duwali Asia. Artinya apa? Yang belajar di kampus ada 2.000 pelajar dari negara-negara Asia atau benua Asia. Ya. Baik, alhamdulillah. Hal indakum soal? Mafhum? Mafhum ya? Ini nampaknya wajah-wajahnya sudah wajah-wajah ingin makan ya.
yang meskipun misalnya sudah makan ingin makan lagi. Saya kira cukup. Nanti hari Senin kita ketemu lagi. Tunggu saja kabarnya. Kalau misalnya nanti Senin ada ini, ya berarti dipindahkan ke Kamis. Saya tidak bisa kalau misalnya ke Kamis, ada kemungkinan cuman Selasa dan Rabu saja. Tapi nunggu nanti keputusannya dari Ustadz Fahri. Kalau kemarin sih japrinya seperti itu ke saya. Baik, adunu anak tapi bihada alhad insyaallah nastamir fi al-usbu al-muqbil biidznillah taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.